Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 rumah warga di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ambruk terbawa longsor pada bagian dapurnya. Lagi-lagi, tawuran kelompok pelajar terjadi di Karawang. 1 orang terluka sabetan senjata tajam. Dua orang pemuda tertangkap kamera pengawas melakukan pencurian uang dari kotak amal sejumlah masjid. Uang curian dipakai bermain game online. Jasad Afka warga Pananjung Kabupaten Pangandaran yang hilang terseret ombak pantai Pangandaran akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad korban selanjutnya dievakuasi dan dimakamkan pihak keluarga. Rabu pekan lalu, tim SAR gabungan kembali mencari jasad Afka, warga Pananjung Pangandaran sekaligus siswa sekolah dasar yang hanyut terseret ombak di pantai Pangandaran. Pada hari ketiga pencarian, jasad Afka justru ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang mencari ikan 3 km dari titik pertama kali korban hilang. Afka ditemukan sudah tidak bernyawa. Penemuan ini kemudian dilaporkan tim SAR Barakuda. Mereka langsung menuju ke lokasi penemuan untuk evakuasi jasad Afka. Usai dievakuasi, jasad Afka kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Operasi SAR pencarian terhadap korban tenggelam di pantai barat Pangandaran. Pada hari ketiga operasi pencarian ini, korban berhasil diketemukan pertama kali oleh nelayan yang sedang melaut di blok Karangluhur, berjarak kurang lebih 3 km dari titik pertama korban hanyut. Pagi itu juga korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di bawah komando SAR Barakuda yang ada di Pangandaran. Sebelumnya, Afka dan 3 temannya bermain di pinggir pantai Pangandaran sepulang sekolah. Namun saat bermain di bibir pantai, korban terseret ombak besar hingga tenggelam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Lagi-lagi tawuran kelompok pelajar terjadi di Kecamatan Karawang Timur, Karawang. Akibat tawuran ini 1 orang terluka di bagian punggung terkena senjata tajam. Sabtu sore pekan lalu, 2 kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan terlibat kejar-kejaran di wilayah Interchange, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. 1 kelompok pelajar yang belum diketahui asal sekolahnya dikejar oleh kelompok pelajar lain dengan senjata tajam. Saat terlibat kejar-kejaran, seorang pelajar terjatuh hingga korban dibacok di bagian punggung dengan celurit. Usai membacok korban, kelompok pelajar ini langsung kabur melarikan diri. Nah, barulah adanya keributan sambil teriak-teriak mereka ngeluarin senjata tajam mereka berupa kayak celurit panjangnya ada mungkin setengah meteran. Terus pas lagi posisi di sebelah situ tuh, itu karena ada sedikit pasir gitu, dia terjatuh di situ. Tapi dia masih pengen survive gitu kan. Dia sempat ngerangkak gitu kan, nangkak sedikit gitu kan, bisa untuk bangun lagi. Cuman akhirnya ketangkap oleh gerombolan mungkin musuhnya lah ya gitu ya. Nah, terus setelah itu di sebelah sini ya dia biasa ditakut-takutin lah ya sama musuhnya ya. Ayo kemana lagi gitu kan, nggak bisa kemana-mana lagi kan gitu. Akhirnya dibacok gitu di punggung tengah bagian kanan. Tidak ada polisi maupun warga yang melerai kedua pelajar saat tawuran terjadi. Kasus ini tengah diselidiki Polsek Karawang Kota. Syamsul Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Sementara itu di Kabupaten Cirebon, seorang warga yang hendak melerai tawuran antar sekolah malah dibacok oleh salah seorang pelajar. Kurang dari 10 jam, pelaku serta barang bukti celurit diamankan polisi. 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Kelurahan Watubela, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Warga yang resah dengan tawuran mencoba membubarkan pelajar SMK ini. Namun karena tidak terima ditegur, salah satu pelajar yang terlibat tawuran malah membacok warga dengan celurit hingga korban terluka di bagian hidung dan leher hingga harus mendapat belasan jahitan. Pada mirip itu, babar ke sono.
ke sumber, arah sumber lah itu. Iya. Balik lagi nyerang itu. Oh, balik nyerang malah. Iya. Pertama bubar, balik lagi nyerang. Pakai apa itu Pak? Kayak celurit. Celurit. Iya. Berapa orang Pak yang Nyerang sih 1 orang. Oh iya, cuman yang datang berapa? Belasan Pak. Iya. Kurang dari 10 jam, RNF, pelaku pembacokan ditangkap di tempat persembunyiannya. Tersangka ternyata masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti sajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korbannya. Penganiayaan menggunakan senjata tajam sebagaimana BP yang sudah kita amankan, dan senjata tajam disabetkan mengenai leher daripada korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.